Beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Dalam satu versi disebutkan, Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di Pajajaran tahun 1315 Masehi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidaklah mengherankan jika pada usianya yang masih muda, Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tidak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang satria dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan, tapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal pemuda ini ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah. Namanya Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, ungkap Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan. Waktu itu, Banten masih menjadi daerah Pasundan. Selain itu, Kian Santang harus berganti nama menjadi Galan Terang Setra. Dua syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang. Dengan segera, Raden Kian Santang memakai nama Galan Terang Setra. Setelah itu, dia segera pergi ke ujung kulon untuk bersemedi selama 40 hari. Selanjutnya, Galan Terang Setra pergi ke Mekah. Konon Kian Santang yang telah berganti nama menjadi Galan Terang Setra ini pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di Arab, beliau langsung mencari Sayyidina Ali. "Anda kenal dengan Sayyidina Ali?" tanya Kian Santang pada seorang lelaki tegap yang kebetulan berpapasan dengannya. "Kenal sekali," jawabnya. "Kalau begitu, bisakah kau antar aku ke sana?" "Bisa, asal kau mau mengambilkan tongkatku itu." Demi untuk bertemu dengan Ali, Kian Santang menurut untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika mencoba mencabut tongkat itu, ia tidak berhasil. Bahkan meski dia mengerahkan segala kesaktiannya, dari pori-porinya keluar keringat darah. Begitu mengetahui Kian Santang tidak mampu mencabut tongkatnya, maka pria itu pun menghampiri tongkatnya sambil membaca Bismillah. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut, sedang dia sendiri tidak mampu mencabutnya. "Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku?" "Tidak bisa, karena kau bukan orang Islam." Ketika dia terbengong dengan jawaban pria itu, seseorang yang kebetulan lewat di depan mereka menyapa, "Assalamualaikum Sayyidina Ali." Mendengar sapaan itulah, kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini, maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya? Sedang mengangkat tongkatnya pun aku tidak mampu, pikirnya. Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam. Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran untuk membujuk ayahnya agar ikut memeluk agama Islam.
Sesampainya di Pajajaran, dia segera menghadap ayahandanya. Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah dari mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu dia berharap ayahandanya masuk Islam juga. Tapi sayangnya, ajakan Kian Santang ini tidak tersambut dan ayahandanya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu dia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam agama Islamnya dengan satu harapan, seiring makin pintarnya dia berdakwah, mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam juga. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu itu tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran, tidak mendapati keraton itu dan terlihat malah hutan belantara. Padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Dan akhirnya, setelah mencari kesana kemari, dia menemukan ayahandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat dia bertanya pada ayahandanya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton." Ananda ingin ayahanda memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya. Malah dia balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau," jawab Kian Santang. Konon, tiba-tiba Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Kian Santang menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau hingga ayahanda dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Maka dari itu, meski telah berubah menjadi harimau, namun Kian Santang masih saja terus membujuk mereka untuk memeluk agama Islam. Namun rupanya harimau-harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka lari ke daerah selatan yang kini masuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghadang lari mereka. Dia ingin sekali membujuk mereka. Sayang, usahanya gagal. Mereka tidak mau lagi diajak bicara dan masuk ke dalam goa yang kini terkenal dengan nama Goa Sancang yang terletak di Leuweung Sancang di Kabupaten Garut. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwi sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sakumpul sampurasun karumumpun kahyang Prabu Siliwangi numur padi Pajajaran pauban siri nugelar di tata Sunda muka nyebar keluar